budal gumuruh. Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, serta selalu mendapat nasib dan hoki yang terbaik untuk panjenengan semua. Amin. Pada episode video kali ini saya akan membahas tentang mitos yang berkembang di masyarakat Jawa, yaitu tentang pertempuran Kerajaan Laut Selatan yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul dengan Kerajaan Gaib dari Laut Merah. Dikisahkan suatu ketika Kerajaan Pantai Selatan yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul ingin melebarkan daerah kekuasaannya dengan ekspansi ke salah satu wilayah pantai yang ada di Provinsi Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh. Kemudian rencana itu lalu dilaksanakan di lingkungan Istana Kerajaan Laut Selatan. Rencana ekspansi itu disiapkan dengan matang oleh Nyi Roro Kidul. Bala tentara telah disiagakan yang nantinya mempunyai tugas untuk menggempur dan menaklukkan kerajaan yang dihuni oleh makhluk gaib di Pantai Aceh. Makhluk gaib atau jin yang hidup di Pantai Aceh dikenal sebagai jin muslim yang memeluk agama Islam. Ribuan bala tentara itu kemudian melakukan invasi ke kawasan Pantai Aceh. Pertempuran pun terjadi, kedua kubu kerajaan makhluk halus itu terlibat peperangan yang sangat dahsyat. Masing-masing pasukan mengeluarkan ilmu andalan dan saling serang. Namun di luar perkiraan, makhluk gaib penguasa Pantai Aceh ternyata bersekutu dengan jin penguasa Laut Merah. Ribuan bala tentara jin yang berasal dari Laut Merah kemudian ikut berperang melawan pasukan dari Pantai Selatan. Pasukan Ratu Pantai Selatan bertempur melawan pasukan penguasa Laut Aceh dibantu tentara jin Laut Merah. Kemudian Ratu Pantai Selatan akhirnya terdesak dan tersudut. Lalu sang Ratu, Patih, Senopati dan prajurit perangnya ikut mundur. Setelah sampai kembali ke istana kerajaan, Nyi Roro Kidul kemudian menjelaskan kepada semua para menteri dan jajarannya, suatu saat pasukan Laut Selatan akan kembali menggempur kawasan itu lagi. Pasukan perang Pantai Selatan tidak kalah, tapi hanya mundur untuk mengatur siasat politik dan strategi perang. Suatu saat kami akan mengadakan pertempuran lagi, perang akan terjadi lagi, tambah Dewi Angin-Angin. Setelah pertempuran tersebut, negara gaib di Laut Selatan semakin disegani oleh kalangan bangsa jin di dunia. Hal ini karena pasukan Laut Merah merupakan tentara perang elit dan sangat dikenal dengan kekuatannya yang dahsyat. Pasukan Laut Selatan pun namanya melambung dan semakin terkenal tersohor seantero dunia. Pasukan Ratu Laut Selatan tidak kalah tapi mundur untuk mengatur strategi bagi kalangan bangsa jin. Berani berperang melawan kerajaan yang dibekingi Kerajaan Laut Merah adalah sebuah keberanian yang sangat besar. Dikisahkan ada 3 kerajaan terbesar di dunia dalam tatanan kekuasaan makhluk gaib, kerajaan terbesar dan terkuat. Pertama adalah Kerajaan Iblis yang bertempat di segitiga Bermuda. Kekuatan terbesar kedua adalah kerajaan di Laut Merah yang sebagian besar dibunuh Islam. Kerajaan gaib terbesar ketiga di dunia adalah Kerajaan Gaib Laut Selatan. Apakah kerajaan gaib di Pantai Selatan suatu saat berhasil mengalahkan kerajaan gaib di Laut Merah pada peperangan yang akan datang, yang disebutkan oleh mediator yang mengaku Dewi Angin-Angin? Itu hanya Allah yang tahu. Demikianlah tadi cerita mitos pertempuran antara Kerajaan Gaib Laut Selatan dan Kerajaan Gaib dari Laut Sumatera yang dibantu pasukan jin Laut Merah. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.